Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital bersama saya Cukorde Istri Ayustiwati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Nah, baiklah anak-anak. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang aplikasi pengolah kata, yaitu di sini kita akan bahas tentang Microsoft Office Word. Masihkah kalian ingat pembelajaran kita minggu lalu? Aplikasi pengolah kata biasanya kita gunakan untuk membuat apa? Ya, tepat sekali anak-anak. Aplikasi ini kita gunakan apabila kalian ingin membuat laporan, mengedit tugas kalian, menyunting, mencetak dokumen, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa hal pertama yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus membuka aplikasi Microsoft Word. Jadi, cara membuka aplikasi Microsoft Word yang pertama adalah kita cari icon Microsoft Word yang ada di desktop komputer atau laptopnya kalian. Nah, di sini Ibu ada Microsoft Word 2016. Ikonnya seperti ini. Bisa kalian klik kiri 2 kali atau klik kanan open untuk membukanya. Atau kalau misalnya tidak ada di desktop kalian, kalian bisa melakukan pencarian di sini. Kalian bisa ketikkan di sini Word. Ya, akan mulai terbuka. Ya, nah untuk selanjutnya kita buka tampilan dari Microsoft Word ini sendiri. Ibu menggunakan Microsoft Word 2016. Ini akan muncul banyak sekali template yang sebenarnya bisa kalian gunakan. Tapi untuk memudahkan kita gunakan blank dokumen. Ya, kita akan membuat sebuah dokumen hari ini. Nah, jadi kegunaan dari menu-menu yang ada di Microsoft Word ini sudah kita bahas minggu lalu. Silahkan kalian buka-buka lagi, Ibu ajar secara online yang sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu kirimkan kepada kalian untuk dibuka-buka lagi. Nah, pada kesempatan kita hari ini, Ibu akan mulai untuk bagaimana caranya kalian membuat dokumen di Microsoft Word. Yang pertama, kita mengatur page layout-nya. Kita mengatur tampilan kertas yang ada di Microsoft Word ini, jendela kerja kita. Kita menggunakan ribbon layout atau page layout. Nah, jadi ada di sini grup page setup. Kalian cari kotak dialog di pojok kanan bawah, kotak dialog page setup itu diklik. Nah, di sini akan muncul kotak dialog page setup yang berisi semua pengaturan yang bisa kalian gunakan. Nah, misalnya yang pertama kita atur margin dari kertas, margin dari tulisan yang akan kalian buat. Apa itu margin? Margin itu adalah jarak antara tepi kertas dengan tulisan yang ada di dalamnya ya. Top itu artinya margin atas, misalnya jarak antara tulisan yang paling atas dengan tepi kertas atas kita beri jarak 3 cm. Kemudian bagian bawahnya juga kita beri jarak 3 cm. Kemudian bagian kiri maksudnya yang left kita beri jarak 4 cm. Kemudian yang kanan juga kita beri jarak 3 cm. Kemudian ada yang namanya orientation. Jadi orientasi dari kertas, apakah tampilan kertasnya berdiri itu portrait atau tidur tampilan kertasnya itu landscape. Ya, jadi kita gunakan yang landscape misalnya di sini. Kemudian kalau sudah di sini kita pindah ke paper, paper size. Jadi ukuran dari kertasnya ini apa? Kalian gunakan A4, letter, legal, lain sebagainya. Banyak jenisnya. Biasanya kita menggunakan kertas A4. Ini tidak usah diatur. Nah, kalau misalnya sudah, kita klik OK. Nah, jadi akan sudah otomatis di sini di rulernya terlihat bagian kiri itu 4 cm tadi kita atur.
Kemudian bagian kanan ada 3 cm atas, 3 cm bawah juga nanti 3 cm seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah tulisan dan melakukan editing. Tulisannya itu misalnya Ibu ambil di bahan ajar simulasi dan komunikasi digital ya. Nah, agar tidak mengetikkan maksudnya banyak, Ibu akan melakukan copy paste tulisan yang ada di sini, Ibu copy ke dalam Microsoft Word-nya, biar gampang ya. Nah, jadi paragraf di sini misalnya kita copy, klik kanan, kemudian melakukan copy, kemudian di sini di lembar kerja Microsoft Word-nya kita klik paste yang ada di clipboard-nya, atau di sini klik kanan, klik paste seperti ini bisa ya. Nah, apabila agak berantakan bisa kita atur tampilannya, kita lihat show hide-nya menggunakan menu show hide. Apakah ada enter di sini kita atur. Nah, jadi seperti ini ya. Biasanya kalau kita copy paste dari file PDF, tulisannya akan amburadul, jadinya acak-adut seperti ini. Makanya perlu proses editing ya, biar rapi terlihat. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Tampilannya sudah kita melakukan copy paste tadi. Nah, apabila kita ingin mengedit tulisan yang sudah kita ketikkan, apabila kalian mengetikkan juga hasilnya akan seperti ini. Ya kan? Nah, untuk mengedit tulisan yang sudah kita buat, kita blok dulu tulisan semuanya, sudah. Kemudian kalian cari di sini ada grup font. Tadi kalian sudah menggunakan grup clipboard. Jadi grup clipboard ini ada menu cut, copy, paste, itu berfungsi untuk memindahkan, memotong, menggandakan tulisan yang sudah kalian buat. Sedangkan kalau grup font di sini ada untuk pengaturan jenis huruf ya, bisa kalian lihat ada banyak sekali jenis huruf yang bisa kalian gunakan di sini. Kita pilih jenis huruf yang paling bagus menurut kalian, silakan. Nah, misalnya Ibu gunakan Arial Font FD Bold yang ini ya. Nah, yang ini misalnya biar besar-besar, tulisannya jelas, tegas gitu kelihatan. Kemudian kalau untuk ukuran hurufnya bisa kita menggunakan menu font size. Jadi misalnya kita gunakan ukuran huruf 12 ini. Kemudian ada juga di sebelahnya ada increase font size. Ini otomatis menambahkan ya, seperti ini, atau decrease font size. Nah, ini mengurangi ukurannya. Kemudian di sini ada yang namanya change case. Apabila tulisan kalian terlanjur kalian ketikkan menggunakan huruf kecil semua, sedangkan harusnya kalian menggunakan huruf kapital, bisa kalian ganti di sini. Nah, di sini ya, change case seperti ini, atau uppercase huruf kapital semua, atau huruf kecil semua, atau huruf alay ya di sini ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini clear all formatting artinya mengubah ke tampilan default atau tampilan normal ya. Kembali lagi kalau misalnya tidak mau seperti ini, klik redo tadi ya, klik undo maksudnya. Tadi tidak sengaja Ibu mengeklik yang namanya clear all formatting. Nah, kemudian kita gunakan yang sentence case saja. Nah, kemudian kalau misalnya yang pakai jenis huruf ini jadi nggak kelihatan ya, kan kita ubah lagi. Pakai Times New Roman aja yang normal. 12. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada bold untuk menebalkan, italic untuk tulisannya agar miring, ada underline agar tulisannya isi garis bawah, seperti itu. Kemudian ada straight through
agar ada kayak tanda coretan pada tulisan kita ya. Jadi silahkan nanti bisa kalian coba. Kemudian ada biasanya kita membuat tampilan kuadrat atau perpangkatan. Bisa kita menggunakan yang namanya superscript ya, atau kalau misalnya kita membuat yang namanya simbol king-nya misalnya H2O gitu misalnya ya. Nah, jadi duanya ini kan di bawah, kita menggunakan subscript yang tadi. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada yang namanya text effect. Jadi semacam word art ya. Bisa kalian gunakan juga. Misalnya di sini kita menggunakan word art. Dia seperti itu, berubah ya. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian di sampingnya ada highlight. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan highlight, dia akan ada kayak semacam warna latar belakang, warna latarnya. Seperti itu, misalnya yang ini dipentingkan kita beri highlight. Kemudian yang ini misalnya kita ubah warna tulisannya, kita menggunakan warna merah, atau menggunakan warna ungu seperti ini. Ya, kita menggunakan yang namanya font color. Nah, itu semua ada di grup font ya anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya itu sudah kita bahas yang kedua tentang font. Yang ketiga kita bahas tentang paragraf. Nah, paragraf di sini kita menggunakan grup paragraf. Sama seperti pertama tadi, kita blok tulisannya. Kemudian kita mau dia itu rata kiri, align left. Ini rata kiri ya, jadi yang kiri ini rata, sedangkan yang kanannya tidak beraturan. Atau kalau berupa judul misalnya kita menggunakan center, di tengah-tengah dia. Atau align right, dia rata kanan, di kirinya tidak beraturan. Atau kalau misalnya berupa paragraf yang rapi, biasanya kita menggunakan justify, jadi rata kanan dan kiri, seperti itu. Nah, selanjutnya, apabila ada paragraf seperti ini, tentunya harus ada jarak antara tulisan yang ada di atasnya dengan yang ada di bawahnya. Kita menggunakan line and paragraph spacing. Nah, di sini ya, ada banyak ukuran yang bisa kalian pilih di sini. Umumnya kita menggunakan ukuran yang 1,5. Nah, seperti itu. Ya, rapi ya. Nah, kemudian di grup paragraf ini ada juga penomoran dan penambahan simbol di awal. Bullet and numbering. Misalnya di sini kita menambahkan bullet misalnya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya tambahkan lagi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi otomatis. Sekarang kalau penomoran. Nah, misalnya seperti itu. Nah, seperti itu misalnya. Itu kita menggunakan bullet and numbering. Nah, kemudian ada juga yang memberikan background warna. Yang ini ya, namanya shading. Bisa kalian lihat. Beda kalau highlight yang tadi, kalau shading itu memberikan warna pada latar belakang dari tulisannya. Kemudian ada juga border. Kalau misalnya tulisan kalian mau diberikan bingkai atau batasan seperti itu, bisa kalian gunakan border seperti ini ya. Nah, misalnya kita pilih outside border. Nah, misalnya seperti itu. Cukup jelas penjelasan yang Ibu sampaikan tadi anak-anak? Apakah ada pertanyaan kira-kira? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang find and replace. Nah, apabila kalian sudah mengetikkan banyak
tulisannya materinya, tapi ternyata ada kesalahan. Misalnya di sini pelajaran harusnya dibuat pembelajaran gitu misalnya ya. Jadi bisa kalian cari tulisannya, itu kan nggak mungkin kita melihat satu persatu ya, saking banyaknya. Jadi kita bisa menggunakan menu find di sini, diklik saja. Misalnya ketik apa yang mau dicari katanya, pelajaran. Nah, jadi ada dua kata yang berisi kata pelajarannya. Nah, kemudian kita mau ganti pelajarannya itu dengan kata pembelajaran. Klik replace. Nah, pelajaran kita ganti dengan pembelajaran. Nah, seperti itu misalnya. Replace all. Nah, sudah. Berarti sudah diganti. Nah, bisa kalian lihat di sini pembelajaran sudah diganti tadi. Pelajaran sudah diganti dengan pembelajaran. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir bahasan kita yaitu tentang indentasi. Indentasi itu apa? Yang ini, yang ada di rulernya. Ini ada fungsinya ya anak-anak, tidak sekedar dia ada di sini. Jadi yang ini, yang paling atas, itu ada namanya first line indent. Kemudian yang ini ada namanya left indent. Ya, yang atasnya itu hanging indent gitu juga disebutkan. Kemudian yang kanan ada namanya right indent. Jadi ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk mengatur tulisan kita agar lebih rapi dan sesuai dengan batasan-batasan yang ada di kertasnya. Ya, misalnya seperti ini. Ini kita blok misalnya dulu. Kita atur indentnya, tinggal diklik seperti itu saja, diseret mouse-nya. Nah, seperti itu ya. Ini juga right indent ini dijadikan batasan kertas biasanya ya. Nah, tuh kalau melewati. Jadi kita harus sesuai dengan margin. Makanya yang right indent itu sesuai dengan margin kanan. Yang di kiri sesuai dengan margin kiri batasannya. Nah, itu namanya indentasi. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Oh iya, lupa Ibu yang terakhir ya, mohon maaf sekali. Yang terakhir tentunya kita harus menyimpan apa yang sudah kita kerjakan. Kalian harus ingat untuk menyimpan. Jadi menyimpannya bagaimana caranya? Kalian klik file, kemudian kalian klik save atau save as. Save as itu untuk menyimpan pertama kali. Nah, misalnya kalian simpannya di mana? Di sini misalnya materinya Ibu. Nah, di sini misalnya kita simpan dengan nama latihan 1 Simdik. Nah, misalnya seperti itu ya. Pastikan kalian menyimpannya itu save as tadi, itu Word dokumen. Ya. Jangan PDF, jangan lainnya, beda tipe dokumennya nanti. Dan pastikan juga kalian menyimpannya di tempat yang sudah kalian tahu. Ya, jangan sampai lupa nyimpannya, apalagi datanya banyak, kan kita kebingungan nanti mencarinya di mana. Nyimpannya misalnya di data E di sini ya. Kemudian cari tempat penyimpanannya, misalnya di sini di dokumen di sini ya. Latihan 1 Simdik. Pastikan divisi dokumen. Baru kemudian kita klik save. Nah, sudah, jadi kalau misalnya sudah di sini ada berubah namanya, berarti sudah selesai yang kita kerjakan. Baik, seperti itu saja anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu harapkan kalian bisa mencoba di rumah dan mengerjakan tugas yang nanti Ibu kerjakan. Terima kasih banyak. Selamat pagi.